Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil asesmen kami terkait tugas dari mata kuliah intervensi dasar 3 organisasi. Di sini kami memilih organisasi di Bithumas Polda DIY, yaitu salah satu satuan kerja yang dibawahi langsung oleh Polda DIY yang beralamat di Jalan Pajajaran, Condong Catur, Depok, Sleman. Mungkin kalau banyak orang yang belum tahu, dan pasti lebih banyak orang tahu kalau itu Pakuan Mall, nah itu di depannya. Kemudian bab 1 hasil asesmen ini dilanjut, Mbak. Ini ada visi dan misi dari Bithumas Polda DIY. Untuk visi yaitu terwujudnya komunikasi publik bidang humas yang produktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan yang mantap menuju masyarakat yang aman dan tertib. Kemudian untuk misi mungkin bisa dibaca sendiri karena terlalu banyak. Next, Mbak, langsung aja. Langsung next lagi. Ini ada struktur dari Bithumas Polda DIY. Seperti yang ada di layar, Bithumas ini dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berpangkat Kombes Pol. Kemudian di bawah Kabid ada 3 subbid dan 1 subbak. 3 subbid tersebut diantaranya Subbid Penmas, Subbid PID, Subbid Mulmed, dan Subbak Renmin. Dilanjut, Mbak. Subbid PID. Di Subbid PID di sini mungkin banyak orang yang sudah tahu kalau umumnya humas itu pekerjaannya seperti apa. Mungkin yang banyak orang tahu meliput kegiatan, memfoto. Nah, kalau di kepolisian, fungsi tersebut masuk di bagian Subbid PID ini. Di sini tugasnya yaitu pengumpulan dan pengolahan data, terus kemudian peliputan, produksi, dan dokumentasi kegiatan Polri yang baik di Polda maupun di Polres, kemudian penyajian informasi kegiatan Polda kepada publik. Dilanjutkan, Mbak. Kemudian untuk Subbid Mulmed, di sini mungkin banyak orang tahu Polda DIY mempunyai akun-akun medsos. Nah, akun medsos itu dikendalikan dari sini. Adminnya ada di Subbid Mulmed ini. Di sini tugasnya yaitu pembuatan rancangan atau desain kreatif program Polri dalam bentuk visual, audio visual, naskah iklan, dan pemberian arahan atau panduan materi produksi. Jadi di sini dari hasil foto yang didapat hasil dari peliputan dari Subbid PID nanti akan diarahkan ke Subbid Mulmed ini, kemudian diolah menjadi suatu informasi dalam bentuk visual, audio visual, dan juga naskah iklan yang akan dipublikasikan kepada masyarakat melalui akun medsos milik dari Polda DIY sendiri. Lanjut, Mbak. Kemudian di Subbid Penmas, di sini mungkin banyak orang tahu juga terkait kegiatan seperti konferensi pers. Nah, di Subbid Penmas ini yang membawahi kegiatan tersebut. Jadi misalkan terdapat pengungkapan kasus baik narkoba atau kejahatan umum ataupun khusus, Subbid Penmas ini yang membantu menyelenggarakan sebuah konferensi pers. Kemudian di sini juga terdapat kerjasama yang mengatur kerjasama antara
Polda ataupun Bidhumas sendiri dengan terutama dengan rekan-rekan media seperti televisi, radio, ataupun media online. Di sini juga membuat suatu bahan berita atau berupa rilis yang akan diberikan kepada rekan media untuk dijadikan sebuah berita. Biasanya bahan rilis tersebut berisi kegiatan Polri yang sudah dilakukan atau yang berkaitan dengan masyarakat secara langsung. Kemudian di Subagrenmin ini menjadi bagian paling umum yang mengurusi terkait perencanaan, administrasi, dan keuangan di Bidhumas ini. Selanjutnya, Mbak. Kemudian untuk tujuan dan manfaat dari praktik, tujuan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang ada di organisasi Bidhumas Polda DIY terkait sumber daya manusia, metode kinerja, fasilitas, dan lain-lain. Kemudian untuk manfaatnya, yaitu untuk membantu untuk mengetahui suatu permasalahan yang ada pada suatu organisasi tersebut atau Bidhumas Polda DIY itu sendiri, baik dari segi faktor internal maupun eksternal yang ada di organisasi tersebut. Lanjut. Kemudian untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Monggo Mbak selanjutnya. Baik, untuk bab 2 di sini saya Rika ingin melanjutkan presentasi dari Mbak Sinta. Baik, yang bab 2 ini berisi metode pengambilan data, yaitu metode angket atau kuesioner. Untuk metode angket sendiri, kelompok kami menggunakan metode teori dari 5M, yaitu man, money, materials, method, dan machine. Nah, dengan total keseluruhan ada 30 pernyataan yang masing-masing terdapat 6 pernyataan. Nah, dari 4 pilihan tersebut ada sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Nah, kuesioner tersebut disebarkan melalui Google Form. Nah, di sini ada blueprint dari angket. Ada man, money, materials, machine, dan method. Di sini juga terdapat nomor item dan juga jumlah. Nah, dari metode observasi yang dimaksudkan yaitu pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Nah, selama kita melakukan observasi, kita juga melihat dari ruangan, terus dari lingkungan-lingkungan seperti tempat parkir dan gedung-gedung pertemuan. Kemudian ada metode wawancara. Dalam proses wawancara ini, kita menggunakan teknik wawancara terpimpin, yaitu di mana pewawancara sudah menyiapkan atau menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Jadi, untuk memudahkan juga ya, dalam kita menanyakan atau mewawancara pada narasumber. Jadi, tujuannya juga untuk agar tidak muncul pertanyaan-pertanyaan yang di luar topik. Kemudian dari responden sendiri kita mengambil yaitu 47 anggota aktif yang bekerja di Bidhumas Polda DIY yang terdiri dari 28 anggota Polri dan 19 PNS Polri. Sedangkan untuk responden wawancara secara langsung, yaitu sejumlah 10 anggota yang meliputi 5 anggota pimpinan dan 5 anggota staf. Baik, bab 3 yang akan dilanjutkan oleh teman kami, Mbak Via, monggo. Baik.
Hasil pengambilan data, angket, ataupun kuesioner. Di pengambilan data melalui angket dari 47 orang, terdata yang mengumpulkan ada 34 orang yang mengisi. Berdasarkan pengisian angket tersebut, didapatkan beberapa masalah yang dialami oleh personil. Permasalahan tersebut pada bagian terdapat satu jawaban yang menyatakan bahwa tidak selalu hadir tepat waktu pada saat berangkat kerja. Kemudian pada bagian mesin ini menjadi masalah utama jika berdasarkan jawaban angket. Terkait ruangan untuk bekerja yang kurang nyaman, kurangnya fasilitas kantor untuk kebutuhan kerja, dan terkait pemeliharaan fasilitas kantor. Next, Mbak. Hasil observasi dilihat dari struktur organisasi yang ada di ruangan, total jumlah personil 47 orang yang terdiri dari 25 anggota Polri dan 22 pegawai negeri sipil, namun masih terdapat banyak jabatan yang kosong atau kekurangan personil untuk mengisi jabatan tersebut. Kemudian, kami juga mengamati kondisi ruangan yang digunakan dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat permasalahan terkait fasilitas yang kurang memadai karena ruangan yang lumayan kecil dengan personil dan dokumen yang banyak. Next, Mbak. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan dari 3 dari 10 orang menyampaikan bahwa terdapat permasalahan terkait fasilitas kantor yang cukup memadai, namun sangat minimal sekali atau sangat terbatas hanya untuk karyawan internal, ditambah dengan banyaknya dokumen yang menumpuk di setiap meja di ruangan. Jadi, apabila terdapat tamu atau orang luar yang datang tidak ada tempat atau hanya bisa di lorong. Kelompok kami melakukan pengambilan data, yaitu wawancara secara langsung di Bidhumas Polda DIY pada hari Senin 31 Oktober 2022. Sedangkan untuk pengambilan data observasi kami lakukan pada Senin 10 Oktober 2022. Kemudian untuk kuesioner kami sebarkan setelah observasi dilakukan dengan menyebarkan link via WhatsApp secara online atau melalui Google Form. Lanjut, Mbak. Nah, ini dokumen pengambilan data kami ya. Waktu kami wawancara dan waktu kami observasi ruangan. Dari hasil pengambilan data tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara job desk dengan pekerjaan yang dikerjakan setiap hari. Permasalahan itu dengan tujuan untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang ada, sehingga beberapa anggota perlu membantu rekan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Untuk itu terdapat agenda per tahun yang diadakan oleh Bidhumas Polda DIY agar kerjasama antar anggota tetap terjalin dengan baik. Kita masuk ke bab 4. Bab 4, tinjauan masalah. Berdasarkan hasil observasi di awal, ruangan kerja yang berada di lantai 3 sudah terpasang visi, misi, dan struktur, maupun moto kerja Bidhumas Polda DIY. Kemudian untuk jam kerjanya teratur, mulai dari jam 8 sampai jam 15.30. Dilihat dari struktur organisasi, masih terdapat beberapa jabatan yang kosong atau tidak terisi.
job desk yang dijabarkan dengan jelas namun masih belum sesuai dengan penempatan kerja. Masih banyak anggota yang job desk dengan pekerjaannya tidak sesuai. Untuk interaksi antar anggota baik dan saling membackup pekerjaan. Selain itu, pimpinan ikut membantu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar. Lanjut, Mbak. Tinjauan masalah. Personil yang ada di batas minimal atau masih banyak jabatan atau posisi yang kosong. Karena ini masih banyak personil yang perlu membackup pekerjaan satu sama lain. Selain itu, ada juga yang tidak sesuai dengan job desk-nya untuk membackup pekerjaan tersebut. Namun, untuk pekerjaan tetap terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dilihat secara nyata, yaitu jadwal pekerjaan yang jelas, kemudian harapan dari personil mampu bekerja dengan nyaman, tidak ada kerugian pada perusahaan maupun karyawan, masih belum sesuai terutama untuk fasilitas yang ada. Masih terdapat beberapa personil antara jabatan dengan job desk-nya kurang sesuai dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan jabatan yang masih kosong atau yang belum ada personilnya. Bab 5. Rancangan intervensi. Rancangan intervensi rencana pelaksanaan kegiatan dari analisis permasalahan di atas dibutuhkan intervensi dengan cara 1. Memberikan sosialisasi kegiatan seperti bermain game dan semacamnya untuk merefresh dan mempererat kerjasama antar karyawan. Yang kedua, memberikan alat tulis kantor yang diperlukan agar dokumen-dokumen lebih terapi dan pengembangan sesuai dengan job desk masing-masing. Lanjut, Mbak. Rencana pelaksanaan kegiatan. Mungkin mau dilanjutkan oleh Mbak Rika. Baik, untuk rencana pelaksanaan kegiatan, di sini di tanggal 19 November tahun 2022, di jam 1 sampai jam 3, yaitu dengan memberikan sosialisasi kegiatan. Untuk lokasinya kita menyusul ya. Kemudian akan dilaksanakan atau dibimbing oleh Mas Anggit, Mas Izi, Mbak Sinta, saya sendiri, dan Mbak Via. Kemudian di tanggal 26 November, yaitu di jam 1 dan jam 2, yaitu memberikan alat tulis kantor yang diperlukan. Untuk lokasi menyusul juga, dan yang akan dibimbing oleh Mas Anggit, Mas Izi, Mbak Sinta, saya sendiri, dan Via. Baik, sudah selesai. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.